Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau kupas tuntas soal QRIs. Anda pasti sering lihat atau pakai ini kan waktu bayar-bayar? Betul, udah di mana-mana ya sekarang? Iya, nah sumber kita kali ini macam-macam nih. Ada dari Bank Indonesia, berita, analisis YouTube, Wikipedia juga. Misinya satu, kita bedah bareng apa itu kris, dampaknya gimana, ada isu apa aja, termasuk yang dari luar negeri itu. Dan ini penting nih, gimana sih nyebutin yang benar? Soal penyebutan ya. Iya, jadi fakta penting di awal. Sumber resmi, termasuk BI, bilangnya itu kris, bukan QRIS, bukan KAIS. Jadi kita akan sebut kris terus ya di sini. Siap, Kris. Oke, mari kita bedah. Jadi kris ini bukan sekedar kode QR biasa gitu ya. Pertumbuhannya kan gila-gilaan. Tapi kok ada kontroversi juga ya? Persis. Yang bikin beda itu standarnya. Kris itu kan singkatan dari Quick Response Code Indonesian Standard. Ini proyeknya Bank Indonesia sama ASPI ya, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia dari 2019. Tujuannya apa tuh? Ya, buat nyatuin macam-macam kode QR pembayaran. Dulu kan, wah repot banget. Tiap aplikasi, dompet digital punya kode QR sendiri. Bikin bingung konsumen, pedagang juga repot. Ah, iya, ingat saya. Jadi satu kode untuk semua ya? Terus soal penyebutan kris tadi. Nah, itu. Sumber kita kayak video edukasi dari BI atau Antara TV itu kompak nyebutnya kris. Kenapa? Simple sih, biar gampang diingat orang Indonesia. Mirip nyebut senjata tradisional kita, kris. Biar lebih membumi gitu. Masuk akal. Biar gampang nempel di kepala ya. Jargonnya juga ada kan? Unggul itu ya? Betul, universal, gampang ini maksudnya mudah dan aman ya. Terus untung karena efisien dan langsung transaksinya cepet. Oke. Nah, secara teknis nih, ini juga menarik. Kris ini pakai standar keamanan global EMVCO yang biasa buat kartu itu loh. Tapi prosesnya lewat gerbang pembayaran nasional, GPN. GPN? Oh, jadi diproses di dalam negeri gitu ya? Iya, betul. Makanya ini bisa nekan biaya transaksi. Jadi lebih murah buat merchant. Ini salah satu kunci kenapa dia cepet banget diadopsi. Ngomongin cepet, ini angkanya beneran bikin kaget loh. Saya lihat data dari Pasar Dana, Oktober 2020 aja, itu baru setahunan lebih dikit kan? Udah 3,6 juta UMKM pakai kris, itu 94% dari total merchant waktu itu. Gede banget ya porsinya UMKM. Banget. Terus data terbaru dari indonesia.go.id, Juli 2024 nih, penggunanya udah 50,5 juta, merchantnya 32,7 juta. Nilai transaksinya per tahun, wow, 659,93 triliun rupiah. Dan mayoritas merchantnya yaitu tadi, UMKM. Pertumbuhan secepat itu memang kombinasi sih. Pandemi jelas bantu percepatan digital, tapi yang utama ya kemudahannya. Tinggal scan pakai HP, dan ini nih biaya transaksinya, MDR itu, Merchant Discount Rate. Oh, itu yang buat pedagang ya? Iya, itu rendah banget, antara 0% sampai paling tinggi 1% lah. Jauh lebih murah dari kartu debit, apalagi kredit. Makanya kris bisa masuk kemana-mana. Dari warung kecil, toko gede, pariwisata, transportasi, bahkan buat donasi juga bisa kan? Dan nggak cuma di Indonesia aja kan? Udah bisa nyebrang negara juga. Betul, kalau Anda jalan-jalan ke Thailand, Malaysia, Singapura, sekarang udah bisa bayar pakai aplikasi dompet digital Indonesia. Nanti kursnya otomatis konversi pas transaksi, praktis banget. Wah, keren. Rencananya mau kemana lagi tuh? Rencananya sih lumayan ambisius, ada Jepang, Korea Selatan, India, bahkan Uni Emirat Arab katanya masuk daftar juga. Nah, ini dia nih. Pas udah gede gini, mulai ada gesekan ya. Saya baca laporan dari kantor dagang AS, USTR, itu dikutip bisnis.com sama beberapa analisis video juga. Mereka kayaknya menyoroti kris sama GPN ini ya. Iya, ada sorotan dari sana. Intinya, sih dari kacamata USTR, kebijakan kris dan GPN ini dianggap berpotensi menghambat akses pasar buat pemain pembayaran global kayak Visa sama Mastercard. Mereka juga nyebut soal kurangnya keterlibatan pihak internasional pas bikin aturannya. Terus gimana tanggapan dari Indonesia? Dari BI atau pemerintah gitu? Responsnya cukup jelas sih. Bank Indonesia waktu itu lewat Deputi Gubernur Budestri Damayanti bilang kalau kris itu nggak diskriminatif kok. Faktanya, Visa sama Mastercard kan masih dominan juga untuk transaksi non-tunai tertentu di sini. Oh gitu?
GNU juga bilang pintu kerjasama selalu terbuka asal ya teknisnya siap aja kedua belah pihak. ASP malah nambahin katanya Visa, Mastercard itu udah diajak ngobrol dari awal pengembangan Kris. Ada juga yang lihat ini dari sisi lain ya, ini bagian dari upaya Indonesia bangun kedaulatan ekonomi digital, mendorong sistem pembayaran domestik, terus menjaga data transaksi kita tetap di dalam negeri. Ya, semacam tarik ulur kepentingan lah antara pemain lokal dan global. Biasa itu di era digital. Oke, dinamika yang menarik ya. Oh iya, ada lagi nih, inovasi baru dari Kris, yang tap itu ya, QRIS Tap. Ah iya betul, QRIS Tap. Baru Maret 2025 kemarin kan ya diluncurin. Ini pakai teknologi NFC, kayak kartu uang elektronik gitu. Jadi tinggal tempel HP aja. Iya, tinggal tempel HP ke mesin EDC, katanya sih cepat banget, cuma 0,3 detik. Udah ada tuh di MRT, Transjakarta, beberapa toko retail juga. Udah didukung banyak bank sama dompet digital gede kayak BCA, Mandiri, BNI, GoPay, Dana. Tapi baru buat Android ya. Nah iya, sementara ini baru jalan di Android, mungkin nanti menyusul ya untuk yang lain. Ini nunjukin Kris terus berevolusi sih. Oke. Jadi kalau kita simpulkan nih ya, Kris ingat ya, nyebutnya Kris. Ini standar pembayaran QR nasional kita yang sukses besar. Tumbuhnya cepat banget, terutama ngebantu UMKM, dan sekarang udah mulai main di luar negeri juga. Betul. Meskipun ada sedikit sorotan internasional soal akses pasar tadi, tapi di dalam negeri, Kris ini dilihat penting banget buat inklusi keuangan dan kedaulatan digital kita. Iya, kisah Kris ini memang cerminan dinamika global yang lebih luas sih. Gimana negara-negara berusaha bangun infrastruktur digitalnya sendiri di tengah gempuran pemain teknologi global yang udah mapan. Perdebatan soal akses pasar versus kedaulatan digital ini, ya ini intinya. Dan ini terjadi di mana-mana, nggak cuma di Indonesia. Nah, ini menarik. Ini mungkin ninggalin satu pertanyaan ya buat Anda renungkan. Kalau kita lihat perkembangan Kris yang pesat ini, dan potensinya buat kedaulatan digital kita, menurut Anda, gimana sih cara nemuin keseimbangan yang pas antara kita dorong inovasi lokal kayak gini, tapi juga tetap terbuka sama pemain dan sistem global? Pertanyaan bagus tuh. Sesuatu buat dipikirkan ya. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi.